Halo guys, mulai dengan Bob. Wow, sahabat Bob, aura derby ini yang kita rasakan. Saatnya Inter membuat sejarah untuk memenangkan Scudetto, menangkan bintang kedua di saat derby. Ini sejarah pertama dalam Italia ya, dalam Liga Italia kalau ini terjadi sahabat Bob. Tapi itu adalah harapan kita semua. Semoga itu terjadi asa dini hari. Bahkan kemarin supporter Inter berbaris ke Appiano Gentile ya. Mereka mendesak skuad Inter segera mengamankan Scudetto di kandang AC Milan. Semoga ini terjadi karena memang para pemain semua ready, kecuali yang kurang mengenakan adalah Cuak. Cuadrado ternyata kelelahan otot, ya biasalah. Dia absen lama karena habis operasi, tapi selain Cuadrado, semua pemain Inzaghi siap untuk derby dan memenangkan Scudetto di kandang AC Milan. Jadi auranya, ini gue juga pakai jersey-nya Inter. Semoga ini akan menjadi bintangnya menjadi bintang kedua, dan itu semua harapan kita sahabat Bob. Jadi semoga aja Inter tidak terbebani, bermain enjoy dan menunjukkan karakternya bahwa bisa mengalahkan AC Milan di kandang mereka. Bukan hanya supporter, Opa Marotta juga bilang Anda merasakan derby di udara. Ini akan menjadi peristiwa bersejarah. Bukan hanya bersejarah, Opa juga bilang ini adalah musim yang luar biasa buat Inter. Musim yang luar biasa buat Inzaghi. Semua pemain. Jadi kalau Opa bilang berjalan di kota Milan, dan itu udah berasa aura-auranya bahkan mengudara di mana-mana. Ini adalah auranya bintang kedua, kata Opa Marotta. Dan semoga musim ini ditutup dengan bintang kedua dan memenangkan derby. Ini adalah sangat spesial, kata Opa Marotta. Terus juga jangan lupakan sahabat Bob, walaupun si Lautaro Martinez terakhir mencetak gol itu adalah di Februari di Serie A, dan jangan lupakan statistik mereka berdua. Duet Tula, bagaimana Tula pertama mencetak gol di San Siro adalah waktu mengalahkan AC Milan 5-1. Dan dia sudah berkontribusi musim ini 18 gol. 11 gol, 7 assist. Juga Lautaro Martinez yang sudah mencetak 23 gol. Tapi jangan lupa, Lautaro Martinez lalu di derby dia sudah mencetak 8 gol, dan ini akan menjadi sejarah kalau dia mencetak gol ke-9, gol ke-10 di derby besok Selasa dini hari. Ini akan menjadi sejarah, pakai ban kapten, angkat topi Scudetto dan bintang kedua. Ini akan menjadi luar biasa. Semoga benar-benar duet Tula ini menunjukkan kualitasnya kembali dan mereka bisa bersinar lagi, apalagi derby yang sangat bergengsi sahabat Bob. Jadi bagaimanapun kita berharap dia menambah pundi-pundi golnya, dan begitu juga Thuram, dia sudah mencetak gol, dan tinggal Lautaro Martinez semoga segera pecah telur lagi dan bisa memenangkan Scudetto. Ya, tunggu aja sahabat Bob bagaimana perjalanan Inter ini dan segera benar-benar bisa memenangkan Scudetto. Nah, kemarin juga AC Milan dikalahin oleh Roma, dan ini pasti membuat mereka secara mental mereka down. Dan ini yang dibilang oleh, tidak ada peluang kami mengalahkan Inter Milan dengan penampilan seperti itu. Mereka juga jiper, tapi jangan membuat Inter besar kepala. Bagaimanapun mereka juga pasti ingin menampilkan penampilan terbaiknya supaya bisa mengganjal Inter, supaya tidak bisa merayakan Scudetto di kandang mereka. Tapi sudah punya sesuatu yang berbeda untuk mengalahkan Milan. Kita tidak takabur, tidak jumawa, tapi Inter, gue yakinkan Milan kemungkinan bisa skor besar. Karena Inter, seperti yang Inzaghi bilang kemarin, mereka akan memainkan intensitas tinggi di babak pertama. Mereka akan gaspol, dan itu yang akan Inzaghi lakukan. Dan Inter sudah melakukan intensitas tinggi, kecepatan tinggi, tidak bisa mengimbangi sahabat Bob. Apalagi kita sama-sama tahu Milan yang DNA Eropa, sudah champion kandas di Liga Eropa kandas, dan seperti gue bilang di video gue kemarin, zong trofi musim ini. Dan bahkan Pioli juga kemungkinan juga akan dipecat kayaknya di akhir musim. Kita tunggulah, itu urusan mereka. Yang jelas Inter harus bisa mengalahkan AC Milan di derby, dan si pelatihnya juga tidak optimis untuk bisa mengalahkan Inter, dan harusnya Inter bisa kita sedikit berbicara Thuram sahabat Bob. Thuram ini didapatkan gratis oleh Inter. Sekarang value-nya bahkan di kontraknya, kalau ada yang bisa mengambil dia dengan 95 juta euro, Inter akan bisa menjual. Bahkan sekarang
kalau ya PSG akan kehilangan Mbappe, PSG juga mengincar Thuram, harganya kurang lebih 80 juta. Mungkin ya Inter bisa berpikir dua kali, tapi gua baca di sini Inter Milan tidak tertarik untuk menjual Thuram. Taremi hanya menjadi pelapis Thuram, bukan pengganti Thuram. Itu yang gua baca kemarin gitu. Jadi kita lihatlah apakah memang dia bisa bertahan. Kalau gua berharap Thuram bisa bertahan dan Lautaro Martinez juga pasti akan bertahan karena kontrak akan segera diperpanjang dan Thuram mempunyai kontrak yang panjang di Inter. Karena ini musim depan akan sangat panjang dan kita berharap semoga benar-benar Thuram tidak dijual. Terus sahabat Bob, kabar gembira lagi buat kita. Akhirnya Korea pecah telur. Kemarin waktu mereka bermain di Liga Eropa dan itu akhirnya adu penalti dan penendang pertama Marseille adalah Korea dan Korea dengan tenang bisa mencetak gol. Itu adalah gol pertama dia buat Marseille dan kita berharap dia memenangkan Liga Eropa supaya Marseille harus wajib membeli 10 juta euro karena Inter sudah tidak menginginkan Lautaro Martinez ya sahabat Lautaro Martinez Korea maksud gua. Jadi ya kita tunggu aja, semoga benar-benar Korea bisa memenangkan Liga Eropa. Inter akan senang. Begitu juga Satriano yang lagi pinjamkan ke Brest, ini juga bermain bagus di sana, tapi memang tidak punya kewajiban membeli. Tapi Inter akan mencoba menegosiasikan. Karena Brest sekarang ada di peringkat 2, sahabat Bob, di Liga Prancis. Jadi Satriano sangat berkontribusi. Semoga dia juga akhirnya bisa dilepas. Inter akan mendapatkan uang dari dua mereka ini akan lumayan. Jadi bisa buat nambah-nambah beli pemain, sahabat Bob. Karena Inter pengen mendapatkan pemain-pemain bagus. Terus juga si Nacho Fernandes juga yang sempat diincar musim lalu, sekarang ternyata sudah tidak akan perpanjang kontrak di Real Madrid. Dan ini memang pemain veteran usia 34 tahun. Ya ini yang gue bilang kemarin, bahwa Inter memang mengincar pemain-pemain tua, free, dan punya pengalaman. Dan ini juga bagus nih buat cadangan-cadangan Inter. Tapi kita lihatlah apakah Nacho mau datang ke Inter atau tidak. Kita tunggu aja, sahabat Bob. Terus juga kalau kita berbicara sedikit Lautaro Martinez, ya, juara Piala Dunia, Argentina akan menandatangani pembaruan Inter Milan setelah mendapatkan gelar Serie A. Kalau Inter akhirnya membungkus bintang kedua di saat melawan Milan, setelah itu akan terjadi perpanjangan kontrak Lautaro Martinez dan dia akan bergaji tinggi di Serie A, 9 juta plus bonus, dan sudah mendapatkan lampu hijau dari Suning dan Zhang, sahabat Bob. Kebayang seorang pemain yang luar biasa, yang sudah ada 5 musim di Inter, dia akan mengenakan ban kapten dan mengangkat trofi Scudetto bintang kedua. Itu adalah salah satu kebanggaan, sahabat Bob. Apalagi dia akan terus ada di Inter sampai 2029. Ini adalah kebanggaan. Kalau gue ya biasa aja, pemain-pemain itu nggak mencetak gol beberapa pertandingan tuh wajar-wajar aja. Ya pas lagi gacor-gacornya tidak bisa dihentikan, tetapi kadang-kadang ya bisa dia tidak mencetak gol. Tapi ya kita berharap dia tetap memberikan kontribusi intensitas untuk pemain-pemain timnya karena dia adalah seorang kapten. Kita tunggu aja, semoga benar-benar Scudetto datang dan Lautaro Martinez segera perpanjang kontrak. Nah, bombastis adalah bagaimana Carlo Ancelotti dan Pep Guardiola berebut untuk mendapatkan Bastoni. Pep Guardiola adalah penggemar setianya si Bastoni, begitu juga Don Carlo, Real Madrid loh, ya. Jadi Inter kemarin si Ausilio bergerilya ada di pertandingan antara Real Madrid dengan Manchester City. Itu adalah salah satu, kalau memang mereka menginginkan Bastoni, kemungkinan Inter mungkin 80 juta tidak akan menolak, sahabat Bob. Tapi kalau di bawah 80 juta Inter tidak akan menjual Bastoni, walaupun Bastoni setia karena Inter memang membutuhkan dana. Dan memang kita dari sebelum-sebelumnya ada info bahwa memang Inter tidak akan menjual pemain-pemain inti kecuali hanya Dumfries kalau dia tidak perpanjang kontrak. Ternyata goyangan City dengan Real Madrid juga pasti akan membuat Inter juga pasti luluh ya. Tapi ya bagaimanapun kita sebagai fans tidak berharap Bastoni dijual. Tapi kalau dia dijual kita nggak bisa apa-apa, sahabat Bob. Tapi kita lihatlah nanti seperti apa. Apakah Bastoni akan terus dipertahankan
atau dijual kurang lebih 80 juta. Karena gini gitu, kenapa Inter memikirkan kalau memang Real Madrid dengan Manchester City perang harga dan akhirnya mereka menemukan kesepakatan 80 juta, ya kemungkinan dia akan dilepas. Ya terlepas si Bastoni mau atau tidak, tapi lama-lama dia pasti akan lama. Siapa yang tidak bermimpi bermain di Real Madrid? Siapa yang tidak bermimpi bermain di Manchester City gitu loh. Jadi kita tunggu aja. Dan bahkan kemarin selain Ausilio ada di sana di pertandingan Real Madrid, memang Inter juga lagi mengincar yang namanya Eric Garcia ya. Waktu pertandingan Barcelona PSG, Ausilio juga ada di sana. Karena mereka Ausilio pengen mendatangkan Eric Garcia yang lagi sempat dulu di Inggris di Manchester City, sekarang di Barcelona, tapi dipinjamkan Girona. Girona yang sekarang lagi penampilannya juga luar biasa. Eric Garcia juga udah penampilannya udah hampir 30 kali di sana dan menunjukkan kualitasnya sahabat Bob. Jadi kita tunggu aja apakah dia atau Marin. Nah, pertandingan antara Real Madrid dengan Manchester City, Inter juga mengincar si Marin. Ini adalah back fisik yang mengesankan yang telah mengasah kemampuan di Akademi Real Madrid. Sekarang juga lagi dipinjamkan ke Alaves. Jadi Ausilio pengen meminjam mereka. Jadi dua orang ini salah satu dari mereka siapa yang akan bisa didatangkan. Karena memang Acerbi juga faktor usia. Dan kita juga tahu bagaimanapun untuk mengincar Buongiorno ini tidak gampang sahabat Bob. Kenapa? Karena Buongiorno ini harganya kurang lebih sekitar 40 juta. Persaingannya juga ketat, tapi kita lihat memang ini adalah impiannya Inter untuk mendatangkan Buongiorno, pemain timnas Italia dan juga kesayangan Spalletti. Dan tapi kalau dia bisa datang ke Inter ini luar biasa. Mungkin rumor-rumor pemain-pemain yang tadi mungkin tidak akan masuk ke Inter, seperti Valentini kemarin. Kita tunggu aja lah seperti apa. Terus juga sahabat Bob, dengan adanya nanti derby ya, Inter memenangkan gelar. 9 pemain Inter akan memenangkan gelar Liga Perdana termasuk bintang AC Milan dan Lazio. Kita tahu 2 tahun yang lalu Inter hampir memenangkan Serie A dan akan hampir memenangkan, ternyata tidak, dan kemungkinan dia bisa merayakan nanti. Begitu juga Acerbi juga akan memenangkan. Terus juga ada Di Marco waktu Inter memenangkan bersama Conte, dia dipinjamkan ke Hellas Verona. Sekarang dia akan merayakan Scudetto pertama buat dia dalam karirnya. Juga Dumfries juga begitu, ya juga akan merayakan Scudetto pertama dia sebagai pemain di Italia. Terus juga ada si Marcus Thuram, Pratesi, Carlos Augusto, dan Jan Bisek. Pemain-pemain baru ini akan merasakan gelar Serie A dan bahkan itu adalah bintang kedua sahabat Bob. Jadi luar biasa banget ya kalau kita bisa pemain-pemain baru bisa mendapatkan Scudetto langsung kayak si Thuram, Jan Bisek, Pratesi, Augusto baru bermain di Inter tetapi sudah mendapatkan Scudetto walaupun kemarin mendapatkan Supercoppa. Ini luar biasa. Jadi kita tunggu aja sahabat Bob, semoga benar-benar Inter bisa memenangkannya. Karena derby dalam rekor 3 gol bersejarah melawan Milan. 3 statistik sejarah yang bisa diperbarui dengan Inter ya. Rekor pertama justru dikaitkan dengan pertandingan tersebut, mengingat tidak pernah dalam sejarah Serie A derby Milan menentukan Scudetto. Jadi belum pernah. Terus juga Inter sudah memenangkan 5 berturut-turut derby dengan Milan, dan kalau nanti misalnya 6 kemenangan berturut-turut Milan itu ada terjadi di tahun 46, 48, 1911 dan 1913. Semoga aja nih 2024 Inter juga memenangkan ke-6. Jadi bisa menjadi sejarah sahabat Bob. Jadi happy dong sahabat Bob, apalagi kita tahu bahwa Inter begitu dominan musim ini. Ini sedikit Ziliakus tidak menyerah. Zhang saat ini saatnya menjual Inter. Kami hampir menutup pada bulan Februari, kata Ziliakus ya. Jadi memang di Februari kemarin mungkin ada pembicaraan dengan Ziliakus ini. Ternyata Zhang tetap masih mempertahankan Inter walaupun memang Inter memang harusnya dijual. Tetapi ternyata kita tahu bagaimana pekerjaan Suning yang dilakukan. Nah, ini sedikit berbicara tentang Suning sahabat Bob. Apa yang telah mereka lakukan untuk Inter begitu luar biasa. Dengan hutang yang besar, mereka terus berniat untuk mempertahankan. Dan mempertahankannya bukan hanya kaleng-kaleng sahabat Bob. Mereka mencari investor. Nah ini seperti yang video gua kemarin. Ada 3 calon investor yang akan membayar utang ke Oaktree. Jadi
Inilah kecintaan dia ke Inter, bukan hanya bicara masalah bisnis. Jadi ya kita benar-benar harus appreciate ya buat Suning, buat Zhang, bagaimana dia mempertahankan Inter, bagaimana kecintaannya terhadap Inter. Ini bukan hanya bicara masalah duit, bicara masalah aset, masalah apa, tetapi bagaimana kecintaannya. Samalah kayak kita aja sebagai fans, bagaimana begitu mencintai Inter, apalagi dia sebagai pemilik. Dia pasti akan all out, apapun dia akan lakukan untuk Inter. Bahkan Ziliakus ini akhirnya tidak bisa membeli Inter. Bagaimana dia intensitasnya? Dia punya duit, punya apa, tetapi Zhang tetap mempertahankan. Salut buat Zhang, semoga di bintang kedua ini tahun depan Inter semakin bagus finansialnya dan juga bisa melunasi utang-utangnya dan mereka bisa lama di Inter, sahabat Bob, apalagi punya stadion baru. Sahabat Bob, jangan lupa nanti kita terus akan live reaction di Selasa dini hari. Jangan lupa join di WA Bung Bob, ada di kolom description, karena kita ada giveaway setiap pertandingan Inter yang gua akan bagi-bagikan ke para sahabat Bob ya. Jadi tetap membumi, rendah hati ya, berjuang bersama, menderita bersama untuk menjuarai kejuaraan. Karena Inter kita selalu ingin menang, menang, menang. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob.